Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, kelas M02 mata kuliah Biokimia, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem degradasi material transformasi kimia dari material biologis dan bahan organik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deborah Evelina Sinurat dan rekan saya Helty Maya Sari Burusembiring dan Indah Permatasari Simanula. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari Simanulang akan menjelaskan pengertian dari biodegradasi. Biodegradasi merupakan proses penguraian senyawa yang bersifat kompleks menjadi suatu produk yang lebih sederhana dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme tanpa harus merusak lingkungan. Biodegradasi adalah proses mikroorganisme mampu mendegradasi atau memecah senyawa polimer alam dan polimer sintetik. Polimer alam seperti lignin dan selulosa, sedangkan polimer sintetik seperti polyethylene dan polyestiren. Biodegradasi terjadi karena bakteri dapat melakukan metabolisme zat organik melalui sistem enzim untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Energi digunakan untuk sintesis, motilitas, dan respirasi. Semua bahan di alam ini dapat terurai menjadi komponen kecil penyusunnya. Segala bahan yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen penyusunnya disebut dengan biodegradable. Biodegradable umumnya memiliki jenis ikatan asetal, amida, atau ester, dan memiliki berat molekul, kristalinitas rendah, serta hidrofilitas tinggi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi biodegradasi. Yang pertama adalah substrat. Ukuran dan komponen senyawa yang menyusun substrat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi degradasi. Kemudian terdapat suhu. Peningkatan suhu menyebabkan energi kinetik pada molekul substrat dan enzim meningkat. Kemudian terdapat pH yang merupakan faktor yang sangat penting karena enzim-enzim tertentu hanya akan mengurai suatu substrat sesuai dengan aktivitasnya pada pH tertentu. Kemudian kelembapan. Rendahnya kelembapan dapat menyebabkan berkurangnya kelarutan nutrien di dalam substrat. Jika kelembapan tinggi menyebabkan degradasi akan berlangsung lebih lama jika enzim berkurang. Yang terakhir, sumber nitrogen. Bahan yang digunakan yaitu amonium nitrat dan amonium sulfat. Jika enzim ekstraseluler yang dihasilkan oleh fungi banyak, maka degradasi akan berlangsung cepat. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian ada senyawa organik yang terdiri dari bahan organik. Bahan organik adalah kumpulan beragam senyawa-senyawa kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa-senyawa anorganik hasil mineralisasi, dan termasuk juga mikrobia heterotrofik dan autotrofik yang terlibat dan berada di dalamnya. Menurut Utasoit et al. 2014. Ciri-ciri dari senyawa organik. Yang pertama, hampir semuanya berupa ikatan kovalen. Yang kedua, berbentuk gas, cair, dan padat dengan titik lelah 36 derajat Celcius. Yang ketiga, kebanyakan tidak larut dalam air. Yang keempat, kebanyakan larut dalam larutan organik. Yang kelima, cairan tidak mengkonduksi listrik. Yang keenam, dapat dibakar dan didekomposisi. Yang ketujuh, reaksi berjalan dengan lambat. Secara normal, bahan organik tersusun oleh unsur-unsur yaitu karbon, hidrogen, oksigen, dan dalam beberapa hal mengandung nitrogen, sulfur, fosfat, dan besi. Karbon yang merupakan penyusun utama bahan organik dan merupakan elemen atau unsur yang melimpah pada semua makhluk hidup. Senyawa karbon atau senyawa organik adalah sumber energi bagi semua organisme, menurut Effendi 2007. Contoh senyawa organik dan elemennya dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu organik komponen yang terdiri dari protein, yaitu
karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen. Alkohol terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen. Klorofrom terdiri dari karbon, hidrogen, klorin. Polisterene terdiri dari karbon dan hidrogen. Sedangkan inorganic component terdiri dari silika yang tersusun dari silikat dan oksigen. Marble terdiri dari kalsium, karbon dan oksigen. Dioksid terdiri dari aluminium dan oksigen. Galena terdiri dari timbal oksigen. Dan yang terakhir amonia terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Selanjutnya, hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon dan hidrogen yang terikat secara kovalen membentuk rantai tertentu. Hidrokarbon dapat terbentuk di alam dengan sendirinya seperti bahan bakar yang terbentuk dari fosil. Hidrokarbon dapat berikatan dengan unsur-unsur lain seperti oksigen, nitrogen, fosfor, dan lainnya untuk membentuk senyawa yang memiliki sifat-sifat tertentu, dan tentunya keunikan sifat inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Senyawa hidrokarbon yang mengikat unsur lain disebut dengan gugus fungsi. Macam-macam dari gugus fungsi, yaitu ikatan tunggal, ikatan rangkap, ikatan ganda 3, ikatan halide, gugus hidrosil, gugus alkosil, gugus karbonil, gugus aldehid, gugus karbosilat, gugus ester. Golongan senyawa organik terdiri dari alkana, alkena, alkuna, haloalkana, alkohol, eter, keton, aldehid, asam karbosilat, ester, amina. Selanjutnya, macam-macam dalam senyawa organik yang didasarkan pada gugus fungsi yang terikat. Alkohol merupakan senyawa organik di mana pada atom karbon mengikat gugus fungsi hidroksil. Struktur dari umumnya alkohol dapat digambarkan sebagai berikut, di mana R mewakili rantai hidrokarbon. Kemudian terdapat eter, hidrokarbon yang mengikat gugus fungsi eter, di mana R yaitu berupa rantai karbon lain. Senyawa ini hampir sama dengan alkohol, hanya saja hidrogen yang terikat pada oksigen dihilangkan dan diganti oleh gugus. Selanjutnya ada aldehida, salah satu senyawa organik yang mengandung gugus fungsi karbonil, yaitu atom karbon yang mengikat oksigen dengan ikatan rangkap dengan dua bagian lain dari karbon terikat pada hidrogen dan rantai karbon. Ada keton merupakan senyawa organik dengan struktur hidrokarbon yang mengikat gugus karbonil. Pada keton secara struktur sama seperti aldehida, namun salah satu atom hidrogen yang terikat pada karbonil dihilangkan dan diganti oleh hidrokarbon lain. Selanjutnya, asam karbosilat, senyawa organik dengan struktur hidrokarbon yang mengikat baik itu gugus hidroksil maupun karbonil, yang disebut dengan gugus karboksil. Gugus karboksil terdiri dari gugus karbonil dan juga hidroksil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Helty Mayasari Brusbiring. Saya akan menjelaskan mengenai materi ester. Ester merupakan senyawa yang hampir sama dengan asam karboksilat, hanya saja hidrogen pada gugus hidroksilnya dihilangkan dan diganti oleh rantai karbon lain, sehingga dalam ester terdapat dua buah rantai karbon. Next. Selanjutnya yaitu amino. Amino merupakan senyawa organik yang mengandung atom nitrogen dan terdiri dari 3 substien terikat. Dalam amino, nitrogen dapat mengikat 3 jenis substien lainnya seperti hidrogen maupun rantai karbon atau alkil. Next. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan istilah yang berasal dari glukosa sebagai karbohidrat pertama yang berhasil diperoleh secara murni. Glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 atau CH206 disangka sebagai senyawa hidrat dari karbon. Tetapi merupakan istilah yang salah karena karbohidrat merupakan suatu polihidroksi dari aldehid dan keton atau turunannya. Glukosa mempunyai nama lain yaitu dextrosa. Next.
Karbohidrat diperoleh dari tanaman melalui proses fotosintesis, yaitu 6 CO2 ditambah 6 H2O memerlukan sinar matahari dan akan menghasilkan 6 O2 ditambah C6 H12 O6. Next. Selanjutnya yaitu materi klasifikasi karbohidrat berdasarkan ukuran molekul. Yang pertama monosakarida. Monosakarida berdasarkan jumlah atom C. Triosa monosakarida terkecil dengan 3 atom C, yaitu gliseraldehida dan dihidroksiaseton. Tetrosa terdiri dari 4 atom C, misalnya eritrosa. Pentosa terdiri dari 5 atom C, misalnya ribosa. Heksosa terdiri dari 6 atom C, misalnya glukosa. Dan heptosa terdiri dari 7 atom C, dan seterusnya. Next. Selanjutnya oligosakarida, contohnya yaitu sukrosa, laktosa, dan maltosa. Next. Polisakarida. Selulosa dan kitin merupakan contoh polisakarida yang berfungsi sebagai bahan bangunan. Polisakarida berdasarkan gugus yang dikandungnya, yaitu aldosa merupakan mengandung gugus aldehid, misalnya glukosa. Ketosa mengandung gugus keton, misalnya fruktosa. Next. Selanjutnya materi dari asam amino dan protein. Asam amino berdasarkan fungsi biologisnya diklasifikasikan menjadi pertama asam amino esensial dan kedua asam amino non-esensial. Protein adalah suatu polipeptida yang tersusun dari banyak asam amino. Protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme yang terdapat di semua sel. Protein dalam tubuh dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi dari protein tersebut, yaitu protein serat, kolagen, protein globular, hemoglukonasi, nukleoprotein yang bersenyawa dengan asam nukleat. Next. Selanjutnya materi enzim. Enzim merupakan suatu protein besar adalah suatu senyawa yang bertindak sebagai katalis dalam reaksi biologi. Enzim merupakan katalis yang lebih efisien daripada kebanyakan katalis laboratorium atau industri. Enzim bekerja menurunkan energi, aktivasi reaksi sehingga akan mempercepat terjadinya reaksi. Enzim bekerja secara spesifik. Next. Lipida. Lipida merupakan senyawa penyusun jaringan tumbuhan dan hewan yang mempunyai struktur beragam. Contoh kelompok senyawa lipida adalah lemak, minyak, lilin, beberapa vitamin dan hormon, dan komponen penyusun membran sel non-protein. Next. Lipida dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti diethil ether, benzena, dan kloroform. Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang terkenal dengan asam lemak. Yang ketiga, mempunyai fungsi dalam sistem metabolisme organisme. Dan yang keempat, lipida bukan merupakan polimer yang mempunyai satuan berulang. Next. Kelompok lipida dibagi menjadi 3, yaitu pertama, lipida sederhana adalah ester dari asam lemak dengan alkohol, contohnya lemak dan lilin. Yang kedua, lipida kompleks adalah ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya fosfolipida. Dan yang ketiga, turunan lipida adalah senyawa yang dihasilkan dari hidrolisis lipida, misalnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran enzim dalam dekomposisi. Mikroorganisme memproduksi 2 sistem enzim ekstraseluler, yaitu yang pertama sistem hidrolitik, menghasilkan hidrolase dan berfungsi untuk mendegradasi selulosa dan hemiselulosa. Yang kedua, sistem oksidatif, bersifat ligninolitik dan berfungsi mendepolimerisasi lignin.
Mikroorganisme mampu menghasilkan enzim ekstraseluler yang digunakan untuk mendegradasi senyawa berukuran besar menjadi senyawa berukuran kecil yang larut dalam air. Pada saat itu terjadi transfer substrat ke dalam sel melalui membran sitoplasma untuk menyelesaikan proses dekomposisi bahan organik. Aktivitas enzim selulase menurunkan jumlah selulosa sekitar 25% selama 3 minggu. Aktivitas enzim tersebut menurun tajam selama tahapan termofilik, yang kemungkinan disebabkan oleh inaktivasi panas. Pentingnya proses mikrobial dalam proses pengomposan, dan kecepatannya dapat diatur oleh berbagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan mikroba dalam proses. Adapun faktor pembatas dalam proses dekomposisi yaitu suhu kompor di luar rata-rata, ketidakcocokan substrat, kelembapan, problem difusi oksigen ke dalam kompos. Proses perombakan bahan organik. Proses perombakan bahan organik dapat berlangsung pada kondisi aerob dan anaerob, menurut Gaur 1982. Pengomposan aerob merupakan proses pengomposan bahan organik dengan menggunakan oksigen. Hasil akhir dari pengomposan aerob merupakan proses metabolisme biologi berupa CO2, H2O, panas, unsur hara, dan sebagian humus. Hasil akhir dari pengomposan anaerob terutama berupa CH4 dan CO2 dan sejumlah hasil antara timbul bau busuk karena adanya H2S dan sulfur organik seperti merkaptan, menurut Hauck 1980. Proses pengomposan terdiri atas 3 tahapan dalam kaitannya dengan suhu, yaitu mesofilik, termofilik, dan pendinginan. Tahap awal mesofilik, suhu proses naik ke sekitar 40 derajat Celcius karena adanya fungi dan bakteri pembentuk asam. Suhu proses akan terus naik ke tahap termofilik antara 40-70 derajat Celcius. Bakteri termofilik Actinomycetes dan fungi termofilik. Pada kisaran suhu termofilik, proses degradasi dan stabilisasi akan berlangsung secara maksimal. Pada tahapan pendinginan, terjadi penurunan aktivitas mikroba, penggantian mikroba termofilik dengan bakteria dan fungi mesofilik. Selama tahapan pendinginan, proses penguapan air dari material yang telah dikomposkan akan masih terus berlangsung. Demikian pula stabilisasi pH dan penyempurnaan pembentukan asam kumat. Dalam proses perombakan bahan organik, sel mikroba yang mati merupakan sumber hara bagi tanaman dan substrat mikroorganisme yang hidup. Dinding sel fungi yang terdiri atas selulosa, kitin, dan kitosan, dan dinding sel bakteri yang terdiri atas asam N-asetil glukosamin dan nasetil muramik yang terkandung dalam peptidoglikan bersama dengan material polisakarida lainnya didegradasi dan merupakan substrat yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, humifikasi. Menurut Sutanto 2005, humifikasi adalah proses yang menghasilkan senyawa humin. Lalu, humifikasi pada dasarnya adalah proses oksidasi di mana molekul organik kompleks dipecah menjadi asam organik sederhana yang selanjutnya dapat termineralisasi menjadi bentuk organik anorganik sederhana. Hal penting dalam proses humifikasi yang pertama, pembentukan senyawa humin melalui proses alih rupa senyawa organik yang telah mempunyai struktur seperti lignin, protein, dan lain-lain. Neoformasi senyawa humin dari residu karbohidrat linear dan protein melalui pembentukan cincin dan polimerasi. Yang ketiga, proses humifikasi terjadi terhadap bahan organik dari senyawa-senyawa yang resisten, seperti lignin, resin, minyak, dan lemak. Proses akhir humifikasi dihasilkan humus yang lebih resisten terhadap proses dekomposisi. Selanjutnya, humus. Humus dapat didefinisikan sebagai senyawa kompleks asal jaringan organik tanaman atau flora dan fauna yang telah dimodifikasi atau disintesis oleh mikrobia, yang bersifat agak resisten terhadap pelapukan, berwarna coklat, amorfus atau tanpa bentuk atau non-kristalin, dan bersifat koloidal.
Ciri-ciri humus bersifat koloidal atau ukuran kurang dari 1 mikrometer karena ukuran yang kecil menjadikan humus koloid ini memiliki luas permukaan persatuan bobot lebih tinggi sehingga daya serap lebih tinggi melebihi liat. KTK koloid organik ini sebesar 150-300 mili ekivalen per 100 gram yang lebih tinggi daripada KTK liat yaitu 8-100 mili ekivalen per 100 gram. Humus memiliki daya serap terhadap air sebesar 80%-90% dan ini jauh lebih tinggi daripada liat yang hanya 15%-20%. Humus memiliki gugus fungsional karboksil dan fenolik yang lebih banyak. Mikroorganisme yang berperan pada perombakan. Mikroorganisme perombak bahan organik adalah mikroorganisme pengurai serat, lignin, serta senyawa-senyawa organik yang mengandung nitrogen dan karbon bahan organik. Proses dekomposisi bahan organik di alam tidak dilakukan oleh satu mikroorganisme monokultur tetapi dilakukan oleh konsorsia mikroorganisme. Mikroorganisme perombak bahan organik yaitu bakteri dan fungi. Bakteri perombak bahan organik bisa ditemukan di tempat yang mengandung senyawa organik yang berasal dari tanaman-tanaman yang sudah mati. Bakteri ini merombak lignin, selulosa, dan hemiselulosa lebih lambat dibandingkan dengan merombak pada senyawa polisakarida sederhana seperti amilum, disakarida, dan monosakarida. Contoh bakteri perombak bahan organik yaitu Pseudomonas spp, Streptomyces spp, Thermonospora spp, Bacillus spp. Selanjutnya fungi. Fungi memiliki kemampuan mendegradasi bahan organik lebih baik dari bakteri dalam mengurai sisa-sisa tanaman. Dalam perombakan komponen polimer di tumbuhan dibantu dengan enzim ekstraseluler yang dihasilkan. Enzim-enzim tersebut beberapa diantaranya yaitu lignin peroksidase atau LIP, manganese peroksidase, dan laktase. Enzim ini dihasilkan dari fungi. Contoh fungi perombak bahan organik yaitu Aspergillus spp, Alternaria spp, Pelorotus eringi, dan Penicillium spp. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.